Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Ridho Arianto dengan nomor NIM 2002110148. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 9, yang dimana kelompok 9 itu sendiri memiliki anggota. Yang pertama ialah Nadia Kristina, kemudian Raisa Wahida, dan yang ketiga ialah Anessa Ramadhani. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok 9 akan membahas mengenai materi mengenal, mewaspadai, dan mencegah terorisme. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Nadia Kristina. Kata teroris dan terorisme berasal dari kata Latin terere, yang memiliki arti untuk menakuti dan menggetarkan. Pengertian terorisme berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik dan fasilitas internasional. Tujuan terorisme tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu tujuan terorisme dalam jangka pendek dan tujuan terorisme dalam jangka panjang. Berikut adalah tujuan terorisme dalam jangka pendek. Yang pertama, memicu reaksi pemerintah, di mana overreaksi yang dapat memicu keresahan masyarakat. Yang kedua, mengganggu serta ingin melemahkan pemerintah, militer, dan aparat keamanan. Yang ketiga, menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi rakyat. Yang keempat, mencegah dan menghambat keputusan eksekutif dan legislatif. Nah, untuk tujuan yang kedua ialah tujuan terorisme dalam jangka panjang. Yang pertama adalah membuat perubahan dalam pemerintahan, perang saudara, bahkan sampai perang antar negara. Yang kedua, menggantikan ideologi suatu negara dengan ideologi kelompoknya. Dampak tindakan terorisme. Pada dasarnya, tindakan terorisme sangat memberi dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat, di mana dampak tindakan terorisme meliputi beberapa hal. Yang pertama ialah dampak di bidang pertahanan dan keamanan nasional. Seperti yang kita ketahui bahwasannya serangan para teroris yang bersenjata tentu sangat berbahaya dan seringkali mengincar para target yang lunak. Adanya terorisme ini tentunya menjadi sebuah ancaman terhadap warga negara dan juga berarti merupakan ancaman terhadap keamanan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, keamanan negara harus lebih ditingkatkan oleh para aparat dan mewaspadai setiap gerakan para terorisme ini. Kemudian dampak yang kedua ialah di bidang ideologi Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwasannya para terorisme ini memiliki latar belakang yang didasarkan oleh suatu ideologi, di mana mereka selalu berusaha untuk menjatuhkan ideologi Pancasila dan mendirikan ideologi sesuai dengan keinginan mereka. Oleh karena itu, terkadang tindakan terorisme akan selalu menggoyahkan ideologi Pancasila, karena mereka selalu membawa nama Pancasila sebagai uh, alat mereka untuk melakukan aksi dari tindakan mereka itu sendiri dan berusaha untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi yang mereka inginkan. Yang kemudian yang ketiga ialah dampak di bidang sosial. Aksi dari tindakan teroris yang terjadi di Indonesia terutamanya telah membuat masyarakat luas merasa takut dan mulai mewaspadai kejahatan terorisme. Namun, dengan adanya mewaspadai kejahatan terorisme, mereka memiliki rasa khawatir saat bersosialisasi terhadap suatu kelompok-kelompok, karena mereka was-was terhadap kelompok tersebut, apakah kelompok itu
memiliki latar belakang terorisme atau tidak. Jadi mereka merasa khawatir. Itulah dampak dari terorisme di bidang sosial. Kemudian dampak di bidang ekonomi, di mana serangan teroris terhadap berbagai sasaran di Indonesia terbukti mampu mengganggu perekonomian Indonesia, di mana pada waktu itu terjadi peristiwa bom Bali 1 yang membuat penurunan nilai tukar rupiah, di mana pada peristiwa tersebut nilai mata uang rupiah terdepresiasi 320 poin atau setara dengan 3,55% dan ditutup pada level 9.350 per dolar Amerika. Ini makin menunjukkan bahwa faktor keamanan benar-benar menjadi wahana yang baik untuk membangun perekonomian. Selanjutnya ialah dampak terhadap kedaulatan negara. Hal ini sudah menjadi suatu yang pasti bahwa aksi terorisme yang terjadi seakan ingin menceraikan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Nah, ketika terorisme ini terjadi, tidak hanya persoalan keamanan, tetapi kedaulatan negara berusaha diruntuhkan oleh para teroris. Terorisme dan jihad. Kalian tahu nggak kalau sebenarnya kata jihad itu berasal dari kata jahada atau jahdun. Untuk jahada sendiri itu berarti usaha, sedangkan jahdun itu berarti kekuatan. Secara bahasa, asal makna kata jihad ini adalah mengeluarkan segala kesungguhan, kekuatan, kesanggupan pada jalan yang diyakini atau iktikad bahwa jalan itulah yang benar. Secara umum, sebagian ulama ini mendefinisikan jihad sebagai segala bentuk usaha maksimal untuk penerapan agama Islam dan pemberantasan kezaliman serta kejahatan, baik terhadap diri sendiri maupun dalam masyarakat. Jihad dan terorisme ini sebenarnya adalah dua istilah yang akhir-akhir ini sedang sering menjadi perbincangan di dunia. Ditambah lagi banyaknya persepsi di kalangan masyarakat yang berkata bahwa jihad dan terorisme itu merupakan sebuah bagian yang tidak dapat dipisahkan. Mereka beranggapan bahwa isu-isu jihadlah yang melatar belakangi munculnya sebuah tindakan terorisme. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk kembali mendudukkan kedua istilah itu pada posisinya masing-masing. Bila kita buatkan sebuah perbandingan antara jihad dengan terorisme, maka dapat dilihat bahwa jihad adalah bagian dari syariat Islam yang sangat sistematis dan memiliki prosedur yang ketat, di mana hal tersebut tidak terdapat dalam terorisme. Karena jihad disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menebar sebuah teror atau ketakutan, melainkan demi menegakkan agama Allah di muka bumi sebagai rahmat bagi alam semesta. Sedangkan bagian dari teror yang bisa kita lihat sekarang adalah menebarkan sebuah ketakutan dan intimidasi kepada pihak-pihak tertentu demi mencapai tujuan dan cita-cita mereka meskipun harus berbenturan dengan syariat Allah. Seperti yang kita ketahui bahwa jihad adalah salah satu bentuk amar ma'ruf dan nahi munkar yang sangat dianjurkan dalam Islam, bertolak belakang dengan teror yang sejatinya justru menebarkan kemungkaran di masyarakat. Meskipun di masa kontemporer sekarang, sebagian orang mengidentifikasi jihad sebagai terorisme, namun dengan melihat dan memahami penjelasan di atas, maka kesan tersebut dapat dibuktikan tidak benar. Jihad tidak ada hubungannya dengan segala aksi bentuk teroris. Baiklah, perkenalkan nama saya Anesya Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fakta keterlibatan kalangan muda. Fakta tentang keterlibatan muda-mudi dalam kegiatan terorisme pernah terungkap pada tahun 2011 oleh Densus 88 AT yang pada saat itu menangkap 7 anak muda yang diduga sebagai anggota dari salah satu kelompok terorisme binaan Dr. Azhari. Salah satu gembong dari teroris tersebut sudah tewas ditembak mati oleh Densus 88. Juga diketahui bahwa 6 dari pemuda itu berasal dari sekolah SMK yang sama di Klaten. 3 orang masih berstatus sebagai pelajar di dalamnya dan 3 orang lagi sudah berstatus alumni. Fakta menunjukkan bahwa sebagai besar dari pelaku terorisme yang ada di Indonesia, baik itu dalam bentuk bunuh diri atau bom mobil
dan peledakan lainnya adalah mereka orang-orang yang masih berumur 20-an. Rata-rata para pelaku bom di Indonesia berusia di antara 23-27 tahun dan juga mereka yang terlibat dalam kelompok terorisme bahkan ada yang masih berumur 19 tahun. Berikut macam-macam pelaku terorisme yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada bom Bali. Di sini ada Arnasan alias Ancong, berusia 20-30 tahun, berasal dari Malingping, Banten. Terus masih banyak yang lainnya. Yang kedua ada bom Bali 2, itu ada Aib Hidayat, umur 21 tahun, asal Ciamis, Jawa Barat. Itu tuh melakukan peledakan bom di Raja Bars, Bali. Terus ada Wisnu alias Misno, umur 23 tahun, asal Cilacap, Jawa Tengah. Dan masih banyak yang lainnya. Terus yang ketiga ada bom di Hotel JW Marriott 1. Ada Asmar Latinsani yang berusia 28 tahun, asal Bengkulu, Heri Kurniawan umur 26 tahun, asal Sukabumi, Jawa Barat. Dan ada yang lainnya. Yang keempat ada bom Hotel JW Marriott 2. Itu ada Dani Dwi Permana umur 18 tahun, asal Bogor, Jawa Barat. Yang kelima ada bom Hotel Ritz Carlton. Korbannya ada Nana Ihwan M umur 28 tahun, asal Pandelang, Banten. Terus yang keenam ada bom Keduber Australia di Jakarta. Yang dilakukan korbannya itu ada Harry Golun umur 26 tahun, asal Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya yaitu cara mencegah terorisme. Cara mencegah terorisme di Indonesia ini dilakukannya dengan deradikalisasi. Jadi apa itu deradikalisasi? Deradikalisasi ialah hal yang sangat penting dilakukan untuk mencegah tumbuh dan menyebarnya paham radikal di tengah masyarakat dengan memberikan cara pandang yang benar terhadap sesuatu, wawasan keagamaan, dan juga wawasan kebangsaan yang sangat luas. Hal tersebut merupakan upaya yang untuk membangun kesadaran humanis dan kebutuhan pikir manusia atau masyarakat, terkhususnya untuk para teror. Nah, selanjutnya itu, Indonesia telah melakukan beberapa upaya perihal penanggulangan terorisme di antaranya. Yang pertama ada Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penanggulangan terorisme dan Undang-Undang 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana pendanaan terorisme. Terus yang kedua ada penetapan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Terus yang ketiga ada Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah meluncurkan blueprint deradikalisasi serta mendirikan pusat deradikalisasi bagi narapidana teroris. Terus ada melakukan identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi dengan sasaran narapidana terorisme yang berada di dalam lapas. Itulah beberapa materi yang telah kami sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan yang terjadi dalam penyampaian kami. Oleh karena itu, saya sebagai perwakilan kelompok 9 mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.